Akhirnya Malaysia mendapatkan lawan di FIFA Matchday yang punya kualitas bagus, yaitu Cina dan Suriah. Bukan lagi Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, saudara-saudara. Jadi ini akan menjadi lawan yang sepadan, selevel, yang punya peringkat FIFA lebih bagus, tetapi juga punya kualitas yang lebih bagus juga, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita bahas tentang sepak bola di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, Laos, dan sebagainya, saudara-saudara. Pokoknya semuanya kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menarik maupun yang tidak menarik, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas tentang calon lawan tim nasional Malaysia di FIFA Matchday September 2023. Nah, Federasi Sepak Bola Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM sudah mengumumkan lawan yang akan dihadapi pada FIFA Matchday edisi September nanti, saudara-saudara. Ada Suriah dan ada Cina. Ini berbeda dengan tim nasional Indonesia yang hanya akan menghadapi satu pertandingan FIFA Matchday bulan September melawan Turkmenistan. Karena akan ada kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Nah, dan Malaysia sudah memastikan dua lawan yang akan dihadapi ini jauh lebih berkualitas. Jauh lebih bermakna, jauh lebih bagus daripada Kepulauan Solomon dan Papua Nugini pada bulan Juni lalu yang menjadi bahan cemoohan di sepak bola, supporter sepak bola di Asia Tenggara, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara, kekuatan Suriah dan Cina? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bicarakan, akan kita kulik-kulik di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Beberapa hari yang lalu, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, FAM, sudah mengumumkan jadwal resmi calon lawan pertandingan persahabatan FIFA Matchday edisi September 2023. Semula Cina itu sudah pasti, sudah dikonfirmasi, sudah sejak beberapa bulan lalu. Tetapi kan masih ada satu calon lawan yang sedang dipertimbangkan. Ketika itu ada opsi Mesir, ada juga opsi Indonesia, ada juga opsi banyaklah. Tetapi pada akhirnya Malaysia secara resmi mengumumkan bahwa nanti tanggal 6 September 2023 di Chengdu, Cina, saudara-saudara. Pertandingannya di Chengdu, Cina akan menghadapi Suriah. Sementara pada 9 September 2023 juga di Chengdu, di Cina akan menghadapi tim nasional Cina. Jadi akan ada dua pertandingan away yang dijalani Malaysia di Cina, di negeri tirai bambu. Yang satu melawan tuan rumah Cina dan yang satu lagi berarti melawan Suriah, itu berarti netral. Di tempat yang netral. Itu sudah diumumkan secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan mereka akan menjalani pemusatan latihan beberapa hari sebelum berangkat ke Cina itu, saudara, sesuai dengan kalender, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan FIFA, saudara. Berarti Malaysia akan kembali menghadapi pertandingan away. FIFA Matchday yang pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba internasional yang digelar di away
Setelah sebelumnya yang terakhir kali waktu itu Malaysia menjalani pertandingan away persahabatan itu waktu ikut Kings Cup di Thailand pada 22 dan 25 September 2022, saudara-saudara. Waktu itu Malaysia bermain imbang 1-1 dengan Thailand dan kemudian menang adu penalti 5-3 dan bermain imbang 0-0 0-0 dengan Tajikistan dan sebelum akhirnya kalah 0-3 lewat adu penalti. Nah, setelah itu Malaysia menjalani semua pertandingan FIFA Matchday, friendly match, international friendly match itu di kandang, di home, baik di Stadion Bukit Jalil di Kuala Lumpur maupun di Johor maupun di Terengganu, saudara-saudara. Sebut saja tanggal 9 Desember dan 14 Desember 2022 saat kedatangan Kamboja dan Maladeva. Kemudian pada bulan Maret tanggal 23 dan 28 saat kedatangan Turkmenistan dan Hong Kong. Kemudian yang terbaru yang pada tanggal 14 dan 20 Juni itu menghadapi Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Nah, dari semua pertandingan pemanasan yang dijalani Malaysia itu, FIFA Matchday yang dijalani Malaysia itu memang tidak semuanya adalah lawan yang boleh dikata bagus, boleh dikata memiliki kualitas yang bagus. Beberapa di antaranya ya kualitasnya biasa-biasa aja, bahkan cenderung lebih bagus Malaysia. Contohnya seperti Maldives, seperti Kamboja, kemudian seperti Kepulauan Solomon, kemudian seperti Papua Nugini yang walaupun peringkatnya bagus tetapi secara kualitas permainan di lapangan itu tidak sebagus Malaysia. Bahkan bisa dikatakan jelek, saudara-saudara. Ya, yang cukup bagus, cukup setara itu ya seperti Hong Kong dan seperti Turkmenistan. Nah itu, saudara-saudara, ketika FAM mengumumkan bahwa Malaysia akan menghadapi pertandingan persahabatan International Friendly Match dalam kalender FIFA melawan Suriah dan Cina di Chengdu. Ini harus kita sebagai penyokong, sebagai fans Malaysia itu Anda harus memberikan apresiasi. Harus memberikan pujian. Kenapa? Karena berarti Malaysia menghadapi lawan yang cukup bagus, yang setara lah, selevel, yang berada dalam kualitasnya tidak berbeda jauh, baik dari segi peringkat maupun segi performa di lapangan. Bahkan saudara-saudara, bahkan menurut catatan saya ini, kedua tim nasional ini jauh lebih bagus dari Malaysia, saudara-saudara. Kita lihat saja Suriah. Suriah ini dilatih oleh mereka berasal dari Asia Barat. Mereka dilatih oleh Hector Raul Cooper. Saudara-saudara penggemar sepak bola pasti tahu Hector Raul Cooper. Penggemar Johor itu juga pasti tahu Hector Raul Cooper. Hector Raul Cooper adalah mentornya Mario Gomez, pelatih Johor Darul Taksim yang menjuarai Piala AFC. Nah, itu Hector Raul Cooper. Hector Raul Cooper itu dikenal sebagai pelatih asal Argentina yang pernah menjadi pelatih di Inter Milan, di Valencia, di tim nasional Mesir kalau nggak salah, saudara-saudara. Hector Raul Cooper itu pelatih yang sangat berpengalaman, pelatih yang cukup bagus, dan pelatih yang punya kemampuan yang mungkin lebih bagus dari Kim Pan-gon, saudara-saudara. Selain pelatih yang bagus, Suriah itu juga punya materi pemain yang kita bisa bilang itu materi pemain yang top, yang berada di level Asia. Walaupun saudara-saudara, walaupun negara mereka itu sedang perang saudara bertahun-tahun tidak selesai, tetapi sepak bola mereka tetap aja berkembang sangat bagus. Beberapa pemain tampil di luar negeri, baik kebanyakan main di Asia, di liga-liga di Asia. Sebut saja seperti Mardikian yang bermain di Al-Hamriyah di Uni Emirat Arab. Kemudian ada lagi Muhammad Anes, itu main di Al-Rifa di Qatar. Kemudian ada lagi Muhammad Al-Mamur, itu main di Al-Ahed di Lebanon. Kemudian ada lagi yang main di Bangladesh seperti Yusuf Muhammad. Kemudian ada lagi Faris Arnold
Armod itu main di India, di Goa. Ada lagi Moyan Aja itu main di mana ya? Di Qatar, di East Riva. Kemudian ada juga pemain yang bermain di Eropa, di CSKA Moskow, seperti penjaga gawangnya Maxim Saraf, itu baru berusia 18 tahun. Kemudian ada lagi Abdurrahman Weiss, itu main di Yunani, di Athens Kalitea di Greece. Kemudian ada lagi yang main di Jerman, Belal Halbuni, itu main di FC Magdeburg. Kemudian ada juga yang main di Swedia, ada Oliver Kaskawo di Dalkurd. Ada lagi yang main di Belanda, Hossam Osman, itu di De Graafschap di Belanda. Kemudian juga ada yang main di Kanada, Molham Babuli itu di Kanada, di York United. Ada lagi di Lampun Warrior di Thailand, Mohamed Osman, saudara-saudara. Jadi ya kualitasnya memang bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, meskipun punya pemain dan pelatih yang bagus, saudara-saudara, tapi jangan khawatir, Malaysia jangan khawatir. Catatan pertandingan Suriah di tahun 2022 dan 2023 ini sangat buruk, saudara-saudara, sangat buruk. Mereka hanya menang 1 kali dari 10 pertandingan uji coba friendly match, international friendly match, baik dalam kalender FIFA maupun bukan dalam kalender FIFA. Satu-satunya kemenangan dari 10 pertandingan itu didapatkan atas Thailand 3-1 di Dubai tanggal 25 Maret 2023, saudara-saudara. Selebihnya mereka dikalahkan Bahrain 0-1. Mereka dikalahkan Vietnam 0-1. Mereka dikalahkan Oman 0-1. Dan 1-2, 2 kali ya ngelawan Oman. Kemudian mereka dikalahkan Venezuela 1-2. Mereka dikalahkan Belarus 0-1. Mereka dikalahkan Algeria 0-1. Mereka dikalahkan Irak 0-1. Mereka dikalahkan Jordania 0-2. Artinya apa, saudara-saudara? Maknanya bahwa Malaysia punya peluang untuk mendapatkan poin untuk mengalahkan Suriah di Chengdu nanti, saudara. Seperti halnya Suriah, saudara-saudara, Cina ini juga punya peringkat yang bagus. Mereka berada di posisi ke-80, peringkat ke-80, ranking ke-80 FIFA. Cina saat ini dilatih oleh Alexander Jankovic. Dan mereka diperkuat oleh pemain-pemain yang mayoritasnya itu merumput di Liga Super Cina. Liga Super Cina itu di Asia menjadi salah satu kompetisi terbaik di bawah J-League Jepang dan K-League Korea. Dan mereka punya beberapa pemain yang cukup berpengalaman. Beberapa pemain yang tampil sangat bagus di Superliga, di Liga Super China, CSL. Beberapa pemain Cina itu juga adalah pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi, saudara-saudara. Bukan pemain keturunan lagi, pemain naturalisasi. Contohnya si Aikesen. Aikesen ini adalah pemain dari Brasil. Nama Cinanya adalah Aikesen. Nama Brasilnya adalah Ekelson de Oliveira Cardoso. itu pemain Cina, pemain naturalisasi Cina. Jadi ketika dia menjadi pemain Cina, dia otomatis akan diberi nama Cina juga, saudara-saudara. Kemudian ada lagi si Tias Charles Browning. Kalau Tias Charles Browning ini adalah pemain keturunan Cina Inggris. Dia posisinya sebagai back. Dia nama Cinanya adalah Jiang Guangtai. Jiang Guangtai. Ini ini membuat kualitas penampilan Cina itu, belum lagi dengan beberapa pemain lokal seperti Zie Pengfei, kemudian Lin Liaoming, kemudian Wang Zhangyuan, kemudian ada lagi Ming Tian,
Zhang Zipeng, Wang Shangchao. Itu adalah beberapa pemain lokal Cina yang main di Liga Super Cina yang cukup bagus, saudara-saudara. Son itu saudara-saudara yang masih aktif sebagai pemain naturalisasi di tim nasional Cina. Sebenarnya Cina ini sebelumnya sempat menaturalisasi banyak sekali pemain-pemain asing yang ada di Liga Super Cina. Yang pemain-pemain yang sama sekali tidak punya darah Cina, tidak punya keturunan Cina, tidak punya heritage di Cina. Banyak sekali dan semuanya diberi nama Cina. Contohnya adalah Fernandinho. Fernandinho itu dari Brasil. Itu dibeli nama Fernando. Kemudian ada lagi Ricardo Goulart, juga dari Brasil. Nama Cinanya adalah Gaulave. Kemudian ada lagi Alan Carvalho. Itu juga dari Brasil. Nama Cinanya Alan. Kemudian ada Aloysio dos Santos Gonçalves. Dari Brasil juga, saudara-saudara. Nama Cinanya Luo Guovo. Kemudian ada lagi Pedro Delgado dari Portugal. Nama Cinanya adalah DRRGA Duo. Ada lagi Nico Yenaris dari Inggris. Itu nama Cinanya Like. Kemudian ada lagi Alexander Dumbu itu dari Gabon. Dari Gabon, saudara-saudara, dinaturalisasi menjadi orang Cina dengan dikasih nama Qian Jiege. Pemain-pemain itu sebelumnya pada tahun 2019, 2020, pada era sebelum COVID itu mereka bermain di tim nasional Cina, saudara-saudara, di tim nasional Cina senior. Tetapi kemudian karena kompetisi, persaingan, mereka sekarang tidak lagi menjadi pemain utama di tim nasional Cina. Yang masih tersisa tinggal Elkerson dan Thias Browning yang punya darah Inggris, Cina. Jadi ini cukup menarik, saudara, unik. Dan sama dengan Malaysia juga kan, ada beberapa pemain yang bukan keturunan Malaysia diberi paspor Malaysia, seperti si Paulo Josue, seperti si Aguero, Mahamadou Soumaré, seperti itu. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang unik. Jangan takut juga ketika berhadapan dengan Malaysia, karena Malaysia juga punya peluang, punya potensi untuk mengalahkan Cina. Seperti halnya Suriah, saudara-saudara, catatan pertandingan persahabatan, friendly match yang dijalani Cina ini tidak terlalu bagus. Saudara-saudara. Dari 4 pertandingan FIFA Matchday, dari 4 uji coba internasional friendly match terbaru, saudara-saudara, Cina itu hanya menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah 1 kali. Mereka imbang melawan New Zealand. Jadi 2 pertandingan melawan New Zealand mereka gelar pada Maret 2023 di Auckland dan Wellington. Hasilnya adalah sekali draw dan sekali kalah, saudara-saudara. Kemudian pada Juni 2023 mereka menggelar 2 pertandingan persahabatan dalam kalender FIFA Matchday Friendly Match, International Friendly Match, menghadapi Myanmar dan menghadapi Palestina di Dalian. Hasilnya adalah menang. Mereka mengalahkan Myanmar 4-0 dan Palestina 2-0. Dan sekarang Cina akan menggelar pertandingan persahabatan melawan Malaysia tanggal 9 September dan Suriah tanggal 12 September 2023. Nanti pada bulan Oktober, saudara-saudara, Cina masih punya 1 pertandingan melawan Uzbekistan. Setelah itu pada bulan November mereka akan menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Thailand di Bangkok dan melawan Korea Selatan kalau nggak di Shanghai, di Beijing. Jadi itu agenda Cina dan dengan melihat apa yang terjadi dengan Malaysia maupun yang terjadi dengan Cina, Harimau Malaya itu menurut saya, saudara-saudara, punya potensi untuk mendapatkan setidaknya hasil draw, hasil imbang melawan Cina.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang calon lawan yang akan dihadapi tim nasional Malaysia. Harimau Malaya pada FIFA Matchday edisi September 2023, yaitu tim nasional Suriah dari dari Federasi Sepak Bola Asia Barat, dan Cina, tim nasional Cina dari Federasi Sepak Bola Asia Timur. Yang jelas, saudara-saudara, bukan hanya soal peringkat FIFA yang jauh lebih bagus. Secara teknis di lapangan, kualitas permainan Suriah maupun kualitas permainan Cina itu jauh lebih bagus dari Malaysia. Jauh lebih bagus dari tim-tim di Asia Tenggara. Mereka levelnya sudah di level Asia Grade A. Jadi ya cukup beruntung lah Malaysia mendapatkan lawan ini sebelum menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi nanti bulan Oktober Malaysia punya Merdeka Games, Merdeka Turnamen dengan sejumlah lawan yang berperingkat 100 besar. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Saya sudah bicara sampai mulut saya berbusa-busa. Kalau ada salah-salah mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak menghibur, abaikan saja saudara-saudara, di skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka.